saya lihat dia hanya mengundang orang-orang tertentu saja. Coba Anda lihat di situ, perhatikan. Ada nggak di situ diundang wakil presiden? Karena kan dia merosting seseorang. Ada nggak? Orang-orang tertentu masih siapa nih? Ada Anies Baswedan di situ. Oke, Anies. Terus? Dan Anies sangat tertawa bahagia sekali menikmati olok-olokan itu. Fitra. Baik, Bang Aiman. Saya ingin sampaikan bahwasannya tadi saudara Ahmad Kojunudin terlalu naif karena kita lihat di beberapa podcast dan lain-lainnya perdebatan saya kira dia selalu berbawa ayat dan dia selalu mengatasnamakan agama dan berceramah. Saya tadi tidak sebut nama-nama Anda loh. Saya tadi tidak sebut nama-nama Anda. Saya menilai Anda terlalu naif. Ketika Anda ada yang membela agama Islam, Anda sangat keberatan sekali. Terhadap materi. Ya, itu jadi begini Bang Aiman, saya teringat pepatah daripada Buya Hamka, ulama karismatik ya Indonesia, mengatakan jika diam agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Itu kata beliau. Jadi hari ini kita berterima kasih nih kepada Bang Nopel Bang Mukmin yang telah istiqomah konsisten membela agama. Artinya apa? Yang dibahas Panji ini adalah rukun Islam kedua. Mengenai sholat. Kan begitu? Jadi kalau dia berbicara konteks kinerja pemerintah, berbicara terkait dengan presiden, wakil presiden, menteri, dan kabinet Indonesia Maju hari ini, no problem. Karena itu kinerja. Tapi dia masuk kepada ranah kepercayaan umat beragama di Indonesia. Jangan jadikan bahan ya agama ini sebagai candaan, lelucon, dan bahan untuk ditertawakan. Gak layak. Dan dia juga gak mengerti. Dia bicara terkait dengan sholat safar. Sholat safar itu adalah sholat sunnah. Dan itu gak berjamaah dilakukan. Ngerti gak dia? Dan itu pribadi orang. Dan sholat safar setahu saya orang yang ingin melakukan bepergian. Dan bukan di pesawat. Gitu loh. Jadi jangan dia membuat-buat cerita yang mau lukai hati orang banyak. Karena apa? Karena konteks hari ini kita adalah konteks bagaimana berbicara terkait dengan kritik katanya. Jadi ngerti nggak yang dikatakan antara kritik dan penghinaan dan penistaan? Ada 3 ruang yang harus dibedakan di dalam konteks kritik, penghinaan, dan penistaan. Kritik itu adalah evaluasi objektif berdasarkan data, ya, dengan nilai untuk membangun, memberikan solusi. Nah, dari konten daripada si botak ini, ya, saya melihat dia ini 2 jam 30 menit, ya, saya menonton penuh dari Netflix. Bang Aiman tahu nggak? Tapi jangan fisik dong. Ya memang dia botak. Fakta. saya bilang kritik itu adalah evaluasi data berdasarkan fakta. Datanya kan dia botak. Ya kan? Kasih solusi ya, pakai sampo apa nanti? Jadi ya tunggu dulu. Ini kita satu tim atau kita mau debat ini? Kasih solusi pakai sampo apa dia biar nggak botak? Makanya kata Firdaus, mereka ini seperti manusia purba, pura-pura bahagia. Ciri-cirinya salah satunya suka teriak-teriak, suka baku hantam, baku pukul, menghina orang, ya, menjustifikasi Jokowi. Ah, ini pura-pura bahagia tadi, purba. Jadi Bang Aiman, siapa yang purba? Mereka yang purba siapa? Yang suka teriak-teriak. Dari tadi siapa yang teriak-teriak? jadi saya sangat miris sekali ya, makanya saya bilang, saya sangat sedih sekali ketika agama ataupun sholat ya dijadikan bahan olok-olokan dan tertawaan. Tapi saya lihat ini si Panji ini ya, karena tadi dibilang gak usah sebut data kan gitu. Kalau saya bilang botak, memang dia botak, gak ada masalah. Jadi si Panji ini saya lihat dia hanya mengundang orang-orang tertentu saja. Coba Anda lihat di situ, perhatikan. Ada nggak di situ diundang wakil presiden? Karena kan dia merosting seseorang. Ada nggak? Orang-orang tertentu masih siapa nih? Ada Anies Baswedan di situ. Oke, Anies. Terus? Dan Anies sangat tertawa bahagia sekali menikmati olok-olokan itu. Artinya dia menikmati itu gitu loh.
Kita lihat senyumannya. Senyuman penuh pesona dan menggoda. Oke, sebentar, saya potong sebentar. Ya. Bung Semi, Ya. nanti boleh. Ini saya cukup tergelitik dengan kritik dan solusi ya. Karena sebenarnya Panji ini kan seniman. Ya, dia harusnya memang seniman itu areanya deskonstruksi. Ya. Dekonstruksi. Iya, dekonstruksi. Ketika kritik itu konstruksi. Oke. Nah, kita Dekonstruksi menunjuk maksudnya iya, dibelejeti. iya Siapa kita dibelejeti. Ini loh masalah Indonesia. Oke. Ini loh masalah Dibuka kepolisian. semua. Ini loh masalah wakil presiden kita. Ini loh masalah penggunaan pajak kita. Iya, tapi Anda menghancurkan hati umat beragama. Enggak, gini yang ngomong solusi dulu ya, oke. Lalu dituntut untuk memberikan solusi. Solusi itu ya bukan di panggung lah. Setelah di panggung, misalnya nih, kan polisi sedang melakukan reformasi kepolisian. Ya diundanglah wakil seniman dari bagian dari board itu. Kita seniman juga bisa memberikan solusi, tapi ya bukan di panggung. Panggung itu tempatnya deskonstruksi. Gitu loh. Yes, tapi Anda tidak Jadi, bisa membedakan pernyataan yang antara kritikan, penghinaan dan penistaan. Nah, harusnya Anda bisa bedakan karena itu memang karet, Pak. Ada ranah Bos, hukum di kalau situ. menyampaikan sesuatu jangan sepotong-sepotong. Solusi sama kritikan itu harus satu paket, Bos. Iya satu paket, Gitu loh. tapi Kalau ya nggak nunggu mungkin di panggung lah. rame kayak begini, Anda Bos. bisa Gimana? bedakan. Itu namanya bukan Ya. stand up comedy, nantinya ceramah. Jadi Ya Bang kan? Aiman saya Enggak lah. lanjutkan ya. Baik. Saya lanjutkan. Boleh, Bang Aiman. boleh dalam- saya. Oke, biar nanti. Iya, nih ntar dulu komika ya. Di dalam opening daripada mensrea tersebut, tahu nggak openingnya apa? Hah? Kata-kata alat vital, Bang. Saya udah ada rekamannya semua. Iya, iya. Jadi kata alat vital orang laki-laki. Enggak, maksudnya kaitan ke penodaan agama atau penistaan? Ya artinya dia mencampurkan kata-kata kotor dengan agama. Kan jauh. Lah, abang, maksudnya kalau dia saya boleh di bicara kata-kata jam- dia ini ada kata-kata dia nih. Di menit kesekian kan nggak ada kaitannya. Ada kata anjing lagi kan gitu. Jangan sebut. Ya itu makanya tadi, makanya kalau boleh kasar kan gitu. Tapi oke lah, saya nggak akan bicara itu. Nggak, maksud saya nggak ada kaitannya. Kalau seandainya dirangkaikan dalam satu kalimat, iya. Tapi Agama kan itu nggak tidak masuk boleh logika. dihubungkan ataupun disandingkan dengan perkataan kotor. Agama itu suci dan sakral. Ya, jangan ada openingnya yang yang kata-kata alat vital, Oke. tiba-tiba dia bahas agama dan sholat di situ. Jadi nggak boleh disandingkan itu karena itu kepercayaan orang. Ah, jadi ini Bang Aiman, kenapa di dalam undang-undang kita itu Dalam satu forum maksudnya. ya, kenapa ya? Kenapa di dalam undang-undang kita itu selalu berbunyi barang siapa dengan sengaja? Ya. Karena hukum kita itu mengatur terkait dengan motivasi seseorang. Oke. Ya, motivasinya apa? Dia sudah memiliki motivasi dengan judulnya saja, mens rea. Artinya ada niat jahat. Di situ kan gitu. Sehingga dari judul itu dia terinspirasi untuk mengolok-olok ya, untuk membahas masalah agama, untuk menghina wakil presiden dan presiden. Ya, oke lah, itu urusan dia. Tapi jangan pernah dia mempersandingkan kata-kata kotor ini dengan yang sakral suci tadi.